Halo, masih ketemu saya, Reynold Hamdani. Sudah siap untuk modul berikutnya? Ya, saat ini teman-teman sedang berada di modul 2 tentang membangun citra diri atau istilah kerennya itu brand image. Coba saya cek. Tapi sebelumnya masih ingat nggak tentang public speaking itu apa? Dan manfaatnya yang didapatkan ketika kita belajar tentang public speaking. Syukurlah kalau masih ingat. Oke, ngomong-ngomong tentang brand image itu apa sih gitu ya? Pasti teman-teman udah tahu. Brand image itu adalah representasi dari keseluruhan persepsi terhadap sebuah brand. Jadi kira-kira gini nih, apa yang konsumen pikirkan, apa yang konsumen rasakan ketika mendengar atau melihat sebuah brand. Image konsumen yang positif terhadap suatu brand memungkinkan konsumen untuk melakukan sebuah pembelian. Seperti saya bilang sebelumnya, tidak hanya produk yang ditampilkan dan perlu dibangun brand image-nya. Manusia juga perlu membangun brand image atau sebuah citra diri yang baik. Karena kan pasti jika sudah terkenal dari sebuah brand, kita akan berusaha menjaga kualitasnya agar tetap baik. Pun demikian dengan diri kita. Jadi bayangkan teman-teman adalah sebuah brand, apa yang ingin orang lain pikirkan saat mendengar atau mengingat nama Anda. Contohnya misalnya kalau kan pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading gitu ya, kita selalu ingat oh gajah itu punya gading. Nah, kita tuh kalau udah tahu citra diri apa yang mau dibangun, maka sangat bagus. Lalu kemudian selanjutnya bagaimana langkah strategi untuk menyampaikan citra diri kita kepada orang lain. Sebelumnya coba cek gambar di layar. Nah, udah dilihat? Ayo, brand image apa yang ditampilkan di gambar? Kita tahu ya, setiap orang menyebut air mineral, padahal merek lain, kita akan selalu bilang merek yang ada di layar tersebut. Bener gak? Brand image-nya tuh kuat banget. Oke. Coba cek gambar kedua. Kenal nggak? Iya, iya. Seorang public figure, MC, pemain sitkom gitu ya. Jadi citra diri apa nih yang ditampilkan seorang yang ada di gambar Anda nih? Coba tebak nih, kira-kira nih. Suaranya ya. Perhatiin nggak sih teman-teman, kalau suaranya tuh khas banget, menggelegar, keras. Yang kedua apa nih? Lucu kalau bawain acara ya nggak sih? Pasti ada beberapa acara musik atau sitkom gitu ya. Menarik banget penampilan wanita yang ada di gambar layar Anda. Yang ketiga, ya beberapa kali banyak beredar di acara gosip. Jadi agak sedikit-sedikit membangun sebuah citra yang agak-agak negatif. Nah, sudah kebayangan? Oke, coba cek gambar terakhir. Siapa yang tidak kenal pria ini? Coba tebak. 5 citra diri yang dibangun oleh pria di layar Anda. Bayangkan ya. Oke, kita coba cek bareng-bareng ada yang sama nggak seperti saya? MC Indonesian Idol, benar nggak yang pertama? Benar ya, udah bertahun-tahun pria ini selalu membawakan MC acara Indonesian Idol yang bergengsi. Kedua, bahasa Inggrisnya ini pasti jago. Ya nggak sih, beberapa kali perhatiin nggak sih selalu menggunakan juga bahasa Inggris dalam acaranya. Yang ketiga, saya tuh suka karena kata-katanya tuh lugas, tegas gitu ya. Kata-katanya tuh enak banget didengarin. Lalu yang keempat, banyak nggak terlalu acaranya formal atau semi formal. Jadi dia ciptakan sebuah brand bahwa dia juga acara yang lebih santai, relax, tapi penampilannya tetap seperti semi formal atau formal. Lihat gak sih? Penampilan acara musik tapi tetap berjas, berdasi gitu ya. Lebih keren lah gitu. Menurut saya yang kelima nih emang cara berpakaiannya sih. Cara beliau punya sebuah merek, sebuah brand gitu ya. Penampilannya itu selalu keren dan trendy. Jadi inilah kira-kira brand image yang dibangun oleh si gambar tersebut. Ada yang beda sama saya? Banyak ya, sebenarnya kita bisa menggali lebih banyak lagi. Oke, ada tugas nih. Coba catat 5 menit aja, tuliskan 10 nama public figure, presenter, artis, dan apa citra diri yang dibangun oleh mereka. Waktunya 5 menit. Oke, dari catatan teman-teman semua, dari gambar-gambar yang tadi saya tunjukkan, coba sekarang berdiri di depan kaca, lihat diri kita baik-baik, oke, sambil kita bersyukur atas kesempurnaan diri kita. Nah, bayangkan citra diri seperti apa yang ingin kita tampilkan.
Menjadi diri sendiri itu penting. Menjadi diri sendiri yang unik itu jadi penting banget, teman-teman. Selain itu, kita selalu menyalahartikan dari maksud menjadi diri sendiri. Sebenarnya menjadi diri sendiri itu apa sih gitu ya? Kita harus memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita, sehingga kita menunjukkan keunikan kita, apa ini yang paling unik dalam diri kita kepada orang lain. Hal yang paling penting ialah tidak boleh mengikuti orang lain. Teman-teman harus punya keunikannya sendiri. Sambil dicari, kita coba tanya nih sama diri kita sendiri nih. Saya akan mencontohkan saya, supaya teman-teman dapat gambaran. Kenapa pertanyaan ini jadi penting? Supaya kita tahu apa sih gitu ya, apa manfaat hidup saya bagi orang lain. Kalau saya ditanya, saya ingin lebih bermanfaat, khususnya di dunia pendidikan. Oleh karena itu, saya bergerak bersama teman-teman penggiat komunitas atau yayasan pendidikan. Karena menurut saya, kalau akan saya lebih bermanfaat jika saya membagikan apa yang saya pelajari kepada orang lain. Pertanyaan kedua, apa yang bisa saya lakukan nih untuk membantu proses perubahan diri saya ke arah yang lebih baik? Nah, kita kan pengen menjadi orang yang bermanfaat dan lebih baik. Kalau saya ditanya, saya akan berani bertanya jika saya tidak tahu. Dan saya belajar mencari tahu, dan saya akan selalu mengevaluasi apa yang saya lakukan, baik yang salah maupun yang sudah baik. Supaya saya tahu jangan melakukan hal itu berulang-ulang lagi. Nah, apa pertanyaan ketiga, kekuatan karakter gaya image saya yang saya bangun atau saya miliki. Karakter saya yang kuat adalah saya itu orangnya sangat tenang. Image yang saya tampilkan adalah orang yang selalu dapat dipercaya. Sikap yang saya bangun adalah, pertama adalah peganglah sebuah kejujuran dan selalu menjadi orang yang diandalkan. Saya pengen ketika ada teman-teman yang lagi datang ke saya selalu bisa mencoba bersama-sama mencari solusinya. Lalu yang keempat pertanyaannya, apa sih yang saya ingin raih dalam hidup ini? Atau oke deh, apa yang saya bisa lakukan 5 tahun ke depan? Nah, kalau saya ditanya, saya mau melanjutkan pendidikan saya lebih tinggi. Dan saya akan tetap membagikan pengetahuan yang saya miliki kepada orang lain. Pertanyaan terakhir, coba tanyakan sama teman-teman, diri teman-teman sendiri gitu ya. Apa yang membuat saya dapat dipercaya sebagai seorang teman, keluarga, dan masyarakat? Kalau saya akan menjawab, saya adalah pendengar yang baik. Entah kenapa saya selalu mendengarkan cerita orang aja gitu ya, senang gitu. Lalu menghormati dan menghargai pendapat orang lain yang berbeda sama saya. Saya juga dapat dipercaya oleh teman saya karena saya tidak akan menilai orang lain. Menurut saya harus menghargai tadi ya orang yang berbeda dengan saya. Kenapa sih pertanyaan di atas menjadi penting nih untuk kita semua? Agar kita lebih mengenali diri kita dan tujuan dari hidup kita. Ini akan membuat karakter kita tuh kuat sekali, menjadi unik gitu ya. Kaitannya dengan public speaking itu apa? Oke, misalnya gini ya, contoh sederhananya, seorang komedian. Misalnya seorang komedian, saya akan menjawab, saya senang kalau buat bikin orang tertawa. Karena menurut saya orang yang humoris. Tujuan saya tuh ingin menghibur orang lain. Kekuatan saya adalah membuat orang bahagia dengan apa yang saya tampilkan di depan. Maka karakter ini akan cocoknya jadi sebagai seorang penghibur. Jadi dia nggak akan cocok nih berbicara di depan umum tentang materi politik, jadi moderator di acara pendidikan gitu ya. Tangkap nggak intinya teman-teman? Bicara tentang menggali potensi kekuatan diri dan kelemahan, kita coba bahas nanti di materi berikutnya. Membangun rasa percaya diri ini penting. Percaya dengan diri sendiri bahwa kita tuh adalah unik dan berharga. Walaupun tidak bisa dipungkiri, percaya diri ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti bagaimana kita dibesarkan atau bagaimana kita diperlakukan. Teman-teman, selama kita merasa kita mampu dan kita berharga, saya yakin kita dapat membangun rasa percaya diri kita. Apalagi ini yang kedua nih. Pertama adalah membangun rasa percaya diri. Yang kedua adalah perilaku yang positif. Menjadi seorang public speaker yang profesional harus punya perilaku yang positif. Positive attitude dalam kaitannya dengan public speaking, bagaimana perilaku kita akan memberikan dampak atas penilaian diri kita sendiri. Nah, gimana nih supaya menjaga perilaku yang positif? Kaitannya sama menjadi seorang public speaker ya. Pertama, pada saat kita diundang untuk bicara di depan umum, bersikaplah baik pada tuan rumah, panitia yang menjadi LO, atau koordinasi dengan petugas sound system. Ini penting banget nih. Baik-baik deh sama yang rekam foto sama video. Kalau bikin kesel gitu ya, aduh nanti foto kita cuma sedikit gitu, atau lagi miring lah gitu ya. Nah yang kedua, mampu memiliki rasa ownership
kepemilikan terhadap acara yang kita bawakan. Kalau kita punya rasa kepemilikan, sehingga kita punya tanggung jawab bagaimana acara tersebut atau meeting ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Yang ketiga, hati-hati nih melempar sebuah bercandaan supaya tidak garing. Hindari bercandaan yang menyinggung fisik atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang keempat, selalu being flexible. Jangan terlalu kaku. Siap-siap nih, suka ada beberapa perubahan mendadak nih kalau dalam sebuah acara. Jadi siap-siap, kita harus cepat berubah dan dinamis mengikuti kemauan dari acara tersebut. Yang kelima, jangan lupa setelah selesai ucapkan terima kasih kepada audiensnya. Terima kasih kepada panitia atau selama orang-orang yang membantu kita. Jadi penting banget ya teman-teman untuk bersikap perilaku yang positif kaitannya tadi sama tentang public speaking. Siap-siap ke materi berikutnya, membangun citra diri. Tapi sebelumnya di sesi ini saya mengajak teman-teman kembali lagi untuk refleksikan diri kita dari beberapa pertanyaan saya di atas. Kita ketemu di materi membangun citra diri modul 2 berikutnya.